Coba sekarang lo cek transaksi mobile banking atau e-wallet lo. Pasti ada kan riwayat transaksi lewat Kris. Dulu pembayaran digital identik sama tempat modern kayak mall. Sekarang tukang jajanan gerobak, kotak amal, bahkan sampai pengamen udah pasang Kris. Yes, Kris jadi standar baru, bukan lagi sekedar opsi. Lo pasti pernah ngalamin, gak jadi beli sesuatu karena penjualnya gak terima Kris dan kita gak pegang cash. Gini nih reaksi lo. Tanpa campaign besar-besaran atau paksaan dari pemerintah, Kris ibarat cerita slow burn yang menyelinap masuk dan bikin kita ketergantungan. Dan tanpa sadar, uang tunai kini cuma jadi cadangan. Di momen ini, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, ketika Kris dan pembayaran digital mulai jadi opsi utama, apakah Indonesia benar-benar siap menuju cashless society? Karena di balik kemudahan itu, ada harga tersembunyi yang harus kita bayar. Ketimbangan digital, risiko monopoli, fee yang makin naik, dan yang paling ngeri, eksploitasi data pribadi. Ayo kita bongkar. Kalau kita lihat angkanya, Kris itu bisa disebut salah satu success story dalam sejarah sistem pembayaran kita. Bahkan orang-orang sering nilai kalau inovasi ini salah satu benefit tinggal di Indonesia. Baru dirilis BI tengah tahun 2019, 6 tahun kemudian alias setengah tahun ini, pengguna Kris udah tembus hampir 58 juta orang dan udah ngeproses hampir 9 miliar transaksi dengan nilai 2 kuadriliun rupiah. Dan secara year on year, pertumbuhan Kris naik lebih dari 160% dibanding tahun lalu. Dan kenapa ini perlu diselebrasi? Karena ingat, beda sama metode pembayaran lainnya seperti e-wallet yang dirilis perusahaan swasta, Kris ini nggak punya strategi bakar uang. Gak ada tuh bagi-bagi diskon, cashback, atau promo lainnya biar banyak orang yang pakai. Dan bukan cuma di dalam negeri, Kris sekarang juga udah main di level regional. Kris sudah bisa dipakai di hampir seluruh ASEAN dan Jepang. Nyusul bentar lagi di Korsel dan di Tiongkok. Artinya kalau kita mau bayar belanjaan di negara-negara itu, tinggal scan Kris aja. Baru 6 tahun tapi skalanya udah lintas negara. Mungkin kedepannya Kris bukan cuma jadi standar nasional, tapi juga regional. Dari sisi pengguna senang, merchant pun juga ikut senang. Per Agustus 2025, 40 juta pedagang atau merchant udah tempel stiker Kris buat nerima pembayaran. Angka ini ngelewatin proyeksi BI yang targetnya cuma 35 juta. Jadi bukan cuma toko modern, tapi bubur gerobak, tukang sayur, sampai cukur asker juga pakai. Banyak di antara mereka sebelumnya bahkan belum pernah punya akses ke pembayaran digital sama sekali. Salah satu alasan adopsi Kris yang massal ini adalah interoperabilitas. Kemampuan sistem yang beda-beda untuk bertukar data dan sharing fungsi tanpa batas-batas tertentu. Ingat nggak zaman dulu QR masih pada beda-beda? Kalau mau jajan di mall, itu akrilik QR-nya dijajarin semua. Ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang biru, ada yang oranye. Kadang kita jadi perlu nanya dulu, bisa bayar pakai Dana nggak mas? Dengan Kris, BI berhasil bikin bahasa pemersatu buat dompet kita. Satu QR bisa dibayar dari mana aja. Mobile banking, e-wallet, bahkan aplikasi koperasi digital tanpa khawatir ada potongan dari sisi pembeli. Game changer. Dan lewat pendekatan ini, BI berhasil menangin target merchant yang mereka bidik dari awal, yaitu UMKM. 93% dari merchant Kris saat ini adalah UMKM, alias pedagang-pedagang kecil. Beda sama mesin edisi, pedagang mesti punya perangkat khusus. Ada biaya sewa bulanan, risiko sinyal edisi yang suka ngadet, dan belum lagi biaya MDR kartu kredit yang bisa tembus 2-3%. Jadi, Kris ini emang jauh lebih simpel. Biaya masuknya rendah, alatnya cuma stiker, dan pedagang nggak perlu pusing sama banyaknya provider pembayaran. Nggak heran angka UMKM pengguna Kris naik terus setiap tahun. Tujuan awal BI bikin Kris emang simpel. Standarisasi, efisiensi transaksi volume kecil, dan yang paling penting, inklusi keuangan. Karena faktanya, menurut data dari World Bank, Indonesia jadi negara keempat dengan populasi dewasa tanpa rekening bank terbanyak di dunia. Lebih dari setengah populasi dewasa Indonesia itu nggak punya rekening. Yes, lebih dari setengah populasi itu hilang dari radar sistem keuangan formal. Cerminan rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Makanya, dengan Kris, BI punya visi supaya orang-orang yang nggak punya rekening bank sekalipun tetap bisa ikut dalam sistem ekonomi digital. Dengan Kris yang makin lazim dipakai di mana-mana, pola pembayaran kita pelan-pelan berubah. Orang jadi makin jarang tarik tunai, dan transaksi kecil hingga besar pun mulai pindah ke digital. Dari jauh, Kris kelihatan kayak solusi yang paling ideal. Cepat, mudah, dan aksesibel untuk dipakai semua orang. Dari tukang mie ayam sampai restoran mahal.
Dan lagi-lagi bukan cuma praktis buat kita sebagai pembeli, tapi buat pedagang juga. Contoh, pedagang jualan pagi, order masuk berkali-kali, dan di hari yang sama uangnya bisa sampai ke rekening pribadi. Mereka juga nggak perlu lagi nyiapin uang kembalian, nggak perlu nyetor cash ke bank, dan duit dari pelanggan masuknya nyaris real time. Makanya, untuk pedagang sebetulnya kris ini ada banget sisi memudahkannya. Tapi apa iya kris green flag itu? Ada red flagnya nggak nih? Sebenarnya, dari kemudahan kris ada harga yang harus dibayar. Harga ini nggak selalu kelihatan di permukaan. Pertama, biaya. Setiap transaksi kris punya merchant discount rate atau MDR, alias biaya potongan yang harus ditanggung pedagang setiap kali ada transaksi masuk. Angkanya beda-beda, 0%, 0,3%, sampai 0,7%. MDR ini akan dibagi-bagi ke beberapa pihak dalam ekosistem kris. Bagian paling besar biasanya jatuh ke penyelenggara atau issuer, entah itu e-wallet, bank, atau PJP lainnya, aplikasi atau sistem tempat si merchant melakukan pembayaran. Mereka yang ngejalanin sistem, ngejaga keamanan, dan beresin proses settlement-nya. Terus ada bank atau acquirer yang narik si pedagang untuk pakai kris. Mereka juga dapat sedikit sebagai insentif platform supaya mau onboarding merchant. Ada juga pihak lainnya kayak lembaga switcher, ASPI, dan Peten. Oke, kalau gitu pedagang kecil aman kan ya? Transaksi di bawah 500.000 masih 0% kok. Ya betul aman, buat sekarang. Di Juli 2023 lalu, BI sempat ngubah MDR untuk usaha mikro dari 0% menjadi 0,3% untuk semua transaksi. Keputusan itu banyak bikin pedagang protes karena margin mereka tipis dan potongan sekecil apapun langsung kerasa. Akhirnya, aturannya dibalikin lagi jadi 0%, tapi cuma buat transaksi di bawah 500.000. Poinnya apa? Poinnya adalah nasib jutaan pedagang kecil kita itu ada di tangan regulator. Begitu infrastruktur perdagangan rakyat bergantung ke satu sistem pembayaran, posisi tawar mereka jadi hilang. Ini jadi resiko dan bahaya. Semua bergantung pada keputusan satu pintu yang bisa berubah kapan aja. Dan juga jangan tertipu sama angka 0, ini. Buat kita konsumen, 0,3% itu mungkin kedengarannya super kecil. Tapi coba lihat dari kacamata pedagang yang margin profit bersihnya tipis, misal cuma 10%. Potongan 0,3% dari omset itu sama aja kayak motong 3% dari total profit bersih mereka. Dan itu angka yang lumayan besar buat UMKM. Efek dominonya apa? Invisible inflation, alias inflasi terselubung. Pedagang gak bakal mau rugi sendirian. Akhirnya harga barang di markup atau porsinya dikurangin demi nutupin MDR ini. Tanpa sadar, kita juga lah yang mensubsidi biaya operasional 0,0 tadi. Kedua, ketimpangan digital. Salah satu kesan yang diciptakan kris adalah inklusivitas. Semua orang bisa pakai. Tapi untuk bisa pakai kris tetap ada syarat-syarat dasar yang gak semua orang punya. Smartphone yang cukup, kuota dan sinyal internet yang stabil, kemampuan teknis buat pakai aplikasi. Sayangnya, Indonesia adalah negara yang infrastruktur digitalnya nggak merata. Per data 2024, penetrasi internet kita hanya 67%. Kalau di kota besar aja sinyal kita masih suka nggak stabil, masih ada lebih dari 12.000 desa di Indonesia yang jadi blind spot, alias masih belum tersentuh akses sinyal komunikasi sama sekali. Selain itu, masih ada lebih dari 25% penduduk dewasa Indonesia yang nggak punya kepemilikan ponsel, terlebih smartphone untuk bisa melakukan transaksi dengan kris. Nggak sedikit juga keluarga yang satu rumah cuma punya satu HP, dipakai bergantian. Dan literasi digital, bahkan banyak yang masih kesulitan buat bedain mana link asli dan mana link penipuan. Ketiga, data is the new oil, and we're pumping it. Bagi kita-kita yang berhasil lolos dari hambatan infrastruktur sebelumnya, bisa dengan gampang pakai kris, pernah kepikiran nggak? Setiap kali kita scan, kita ngasih apa sih selain uang? Jawabannya, data pribadi kita. Setiap kali kita bertransaksi digital, ada jejak yang kita tinggalin. Waktu kita bayar, lokasi pembayaran, pola hidup kita yang suka ngopi pagi-pagi dan jajan manis setiap malam, bahkan sampai clustering profil ekonomi kita. Ambil contoh Payment ID, inisiatif dari BI yang digadang-gadang jadi kunci identitas pembayaran nasional berbasis NIK atau NPWP, yang sempat bikin heboh bulan Juli 2025 lalu. Visi besarnya adalah nyatuin data pembayaran kita yang tercecer dari kris, bank, e-wallet, paylater, semua jadi satu identitas tunggal yang terintegrasi lewat sistem nasional. Efisien? Iya. Anti fraud? Iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi privasi, tunggu dulu. Karena di titik ini kita bukan cuma ngomongin soal digitalisasi, kita ngomongin soal sentralisasi. Dan setiap kali semua data kita dikumpul di satu tempat, otomatis ada satu resiko besar yang kebawa. Single point of failure.
Kita sedang menaruh seluruh telur kita di dalam satu keranjang raksasa. Bayangin kalau sistem itu bocor. Itu bukan sekedar nama dan nomor telepon. Itu peta perilaku masyarakat. Kapan orang cenderung berbelanja, kemampuan belanja rata-rata suatu area, kategori merchant yang paling banyak dipakai, dan faktor-faktor yang bisa dimanfaatin siapa aja yang punya kepentingan. Dan siapa yang bisa jamin keranjang kita aman. Rekam jejak keamanan cyber di negara kita itu masih mengkhawatirkan. Kita punya UU PDP, tapi implementasinya masih ompong. Gak ada taring yang nyata buat nindak kebocoran data di level institusi negara. Ingat gak tragedi PDN yang sempat lumpuh total kena ransomware? Itu bukan sekedar error teknis, itu bukti nyata rapuhnya infrastruktur pertahanan digital kita. Kalau infrastruktur keamanan cyber level strategis saja bisa dijebol, apa jaminannya data payment ID atau riwayat transaksi kris seluruh rakyat Indonesia bakal aman? Walaupun Indonesia udah dilabelin sebagai open source country sama warganya sendiri gara-gara kita kebobolan data terus, kita nggak boleh mati rasa dan harus tetap waspada. Negara lain udah ngasih bocoran tentang apa yang bisa terjadi kalau ekosistem pembayaran digital makin terpusat, makin masif, dan makin dalam ngumpulin data warganya. Dan itu mengerikan. Di Tiongkok, perusahaan pembayaran digital kayak Alipay udah punya akses nyaris real time ke pola hidup miliaran orang. Data ini mereka pakai buat profiling kredit otomatis. Mereka nentuin skor kredit orang berdasarkan data transaksi yang akan berpengaruh ke akses pinjaman, limit kredit, bahkan peluang bisnis orang tersebut. Jadi, kebiasaan belanja, jam berapa, di mana, beli apa, bisa otomatis ngaruh ke akses finansial seseorang. Contoh lainnya, di Amerika Serikat, hasil studi FTC awal tahun ini nunjukin bahwa data pribadi yang terekspos dimanfaatin sebagai basis diskriminasi harga untuk barang dan jasa yang sama. Atau lihat tetangga elit kita, Singapura. Di akhir tahun 2021, karena kebocoran data, hampir 800 nasabah Bank OCBC kehilangan total hampir 150 miliar rupiah cuma dalam beberapa minggu akibat phishing. Hal ini terjadi karena data mereka udah terprofiling rapih. Penipu bisa kirim SMS jebakan ke thread resmi bank di HP korban, sehingga korban gak bisa bedain mana notifikasi asli dan mana yang bukan. Dari biaya transaksi, ketimpangan digital, sampai resiko eksploitasi data pribadi, semuanya nunjukin satu hal. Kemudahan transaksi kasyos gak datang gratis. Pertanyaannya sekarang, apakah trade-off ini sepadan? Dan karena tampaknya nggak ada jalur putar balik untuk kembali ke masa lalu di mana semua ini serba tunai, gimana wajah cashless society Indonesia di kemudian hari? Jawabannya kita nggak perlu nunggu masa depan, kita cukup nengok ke negara-negara yang sudah ngedungin kita. Kalau di Indonesia, uang tunai masih jadi metode pembayaran sekitar 70% dari seluruh transaksi kita. Di Norwegia, cuma kurang dari 10% transaksi yang dilakukan secara tunai. Selain Norwegia, Swedia juga salah satu negara Nordik yang jadi pelopor untuk ninggalin uang tunai. BIS nggak lagi terima koin, bahkan bayar toilet umum pun pakai kartu. Kenapa mereka bisa sukses banget pindah ke cashless? Apa karena warganya tech savvy semua? Nggak juga. Pemicu utamanya adalah rasa aman. Awal tahun 2000-an, Swedia ngalamin banyak banget perampokan bis dan bank. Serikat pekerja di sana demonstrasi, menuntut supaya uang tunai dihapus dari bis demi keselamatan supir dan mengurangi penggunaannya. Angka perampokan di sana pun turun drastis. Yang tadinya ada 110 kasus di tahun 2008, anjlok jadi cuma 7 kasus di tahun 2015. Jadi, narasi cashless is safer itu terbukti di sana. Sampai akhirnya narasi itu terpatahkan. Yes, di puncak kemajuan Swedia dan Norwegia tadi, 2 tahun belakangan ini pemerintah keduanya malah menyuarakan narasi yang berlawanan. Kenapa? Karena mereka sadar, utopia digital itu ternyata rapuh banget kalau dihadapkan sama 2 hal. Perang dan bencana. Tahun lalu, di 2024, ketika situasi geopolitik Eropa nggak stabil dan Swedia masuk NATO, pemerintahnya sadar bahwa kalau musuh nyerang lewat cyber war dan matiin sistem perbankan, negara bakal lumpuh total. Maka dari itu, Badan Pertahanan Sipil mereka nyebarin ulang brosur darurat ke jutaan warga. Isinya bukan cuma soal nyiapin makanan kaleng, tapi instruksi tegas. Warga wajib nyimpen uang tunai di rumah. Bagi Swedia sekarang, uang tunai itu bukan lagi alat bayar, tapi infrastruktur pertahanan sipilnya. Ceritanya serupa juga terjadi di Norwegia. Per 1 Oktober 2024 kemarin, mereka bikin undang-undang baru. Toko dan bisnis wajib terima uang tunai lagi. Kalau enggak, bakal disanksi. Ini karena sistem digital dianggap punya resiko single point of failure terhadap 2 hal tadi, yaitu perang dan bencana. Dan ketakutan soal kegagalan sistem ini bukan cuma soal teori aja. Di Asia, hal ini pernah kejadian. Tiongkok dan Korea Selatan adalah 2 negara yang sukses nyaingin negara-negara Nordik dalam urusan transaksi cashless. Di kedua negara ini, lebih dari 90% transaksi dilakukan secara digital.
Pas banjir besar menerjang Smart City di Tiongkok, yaitu Chengzhou pada tahun 2021, listrik mati dan sinyal hilang total selama 2 hari. Jutaan orang nggak bisa beli makan dan minum karena pada nggak punya uang tunai. Korea Selatan juga sama. Tahun 2022, data center kakao kebakaran. Semua layanan kakao dari messaging, perbankan, ride-hailing, booking, sampai pembayaran, semuanya lumpuh total dalam 5 hari. Karena satu negara bergantung sama super app ini, ekonomi harian jadi macet. Taksi nggak bisa dipesan, pembayaran gagal, bahkan komunikasi pemerintah ikut terganggu. Hal ini terjadi karena pemerintahan juga gunain KakaoTalk buat komunikasi publik dan sebagai kanal pelaporan resmi. Presidennya waktu itu, Yoon Suk Yeol, sampai bilang bencana ini adalah ancaman keamanan nasional dan harus diinvestigasi selayaknya ini adalah situasi perang. Dan kalau negara-negara maju tadi aja kewalahan, pertanyaannya, seberapa siap Indonesia dengan segala keunikannya menghadapi resiko yang sama? Kejadian-kejadian kayak di Chengzhou dan Korea Selatan tadi nunjukin satu pola yang sama. Ketika semuanya sudah serba digital, kegagalan di satu titik bisa berdampak ke banyak hal. Sehingga dalam wacana digitalisasi apapun, yang perlu digarisbawahi adalah mau secanggih apapun sistemnya, kalau nggak punya backup plan, fallback system, atau arsitektur yang resilient, ya wassalam. Bahkan negara-negara yang digitalisasinya udah maju aja selalu nyiapin redundancy system dan jalur offline ketika semuanya down. Salah satu contoh Estonia, mereka punya konsep data embassy, pusat data vital pemerintah yang disimpan di luar negeri kayak di Luxembourg. Tujuannya simpel, data redundancy. Jadi, kalau suatu hari negaranya kena bencana besar, serangan cyber, bahkan konflik geopolitik, mereka masih punya backup plan di tempat lain. Intinya, mereka nggak naruh semua telur di satu keranjang, menghindari single point of failure. Digitalisasi jalan, tapi ada rencana cadangan kalau skenario terburuk kejadian. Dan yang menarik, pendekatan Estonia ini tuh holistik, bukan kerjaan orang IT-nya doang. Inisiatif ini melibatkan Kementerian Ekonomi dan Komunikasi yang ngurus teknis dan juga Kementerian Luar Negeri. Menlu mereka negosiasi ke Luxembourg supaya server Estonia di Luxembourg itu punya hak kekebalan diplomatik dan dianggap sebagai wilayah kedaulatan Estonia di negara mereka. Nah, mentalitas strategic planning lintas kementerian semacam ini yang perlu juga diterapkan di inisiatif digitalisasi di sini. Tanpa perencanaan yang holistik, yang ada kita cuma lagi ngebangun istana pasir. Kelihatannya megah, tapi rapuh. Setelah kita bahas soal pembayaran digital tadi, what do we think? Apakah kris dan pembayaran digital lainnya jahat? Enggak, kris dan metode pembayaran digital lainnya itu cuma alat. Mereka adalah alat yang brilian untuk efisiensi dan inklusi, tapi akan jadi alat yang berbahaya kalau kita pakainya tanpa kesadaran dan kesiapsiagaan. Cashless adalah keniscayaan, kita nggak bisa putar balik ke masa lalu. Tapi kita bisa menuntut agar perjalanannya menuju ke sana itu adil dan aman. Kita butuh 3 hal, regulasi yang melindungi, edukasi yang merata, dan perencanaan strategis yang holistik. Regulasi yang memastikan biaya transaksi adil, data nggak diolah semena-mena, dan berkaca dari insiden kakao, gak boleh ada satu pemain pun yang jadi terlalu dominan. Edukasi yang bikin masyarakat makin paham privasi digital, makin peka kalau ada penipuan, makin siap menghadapi dunia cashless yang akan kian kompleks ke depannya. Dan perencanaan holistik yang memastikan infrastruktur kita gak gampang tumbang. Sinyal yang stabil, server yang tahan banting, serta adanya cross-sectoral backup plan yang jelas antar lembaga negara. Lalu peran kita apa? Yang utama adalah jadi konsumen yang kritis. Ingat, setiap pembayaran meninggalkan jejak data. Tuntut transparansi penuh dari platform soal profiling dan pengamanan data. Lalu tentu, hargai uang tunai. Belajar dari Swedia, uang tunai adalah sekoci penyelamat dan infrastruktur pertahanan sipil kita. Dia adalah satu-satunya instrumen pembayaran yang akan bekerja saat listrik mati, sinyal hilang, atau hacker menyerang. Tugas kita bukan menolak digitalisasi finansial. Tugas kita adalah menjadi warga negara yang kritis dan menuntut. Kita harus memastikan di masa depan kenyamanan digital nggak dibayar dengan kehancuran identitas dan kerentanan ekonomi rakyat. Terima kasih dan sampai jumpa di Indonesia After the Fact berikutnya.